الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat malam Sabtu 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali bersama membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, Majelis Ta'lim Ar-Raudhah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah sampai kepada bab Arkanul Islam. Sudah kita bicarakan tentang rukun-rukun Islam. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang Arkanul Iman, rukun-rukun iman. Dan di dalam flyer kajian diberikan tema, sudahkah benar iman kita? Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala, sama seperti rukun Islam, kita membicarakan tentang makna dan arti dari rukun dan iman. Rukun secara bahasa artinya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Rukun secara bahasa artinya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Atau juga al-janibul aqwa minasy-syai', bagian yang paling kuat dalam sesuatu. Seperti sebuah bangunan, rukun bangunan tersebut adalah tiang-tiang dan juga pondasi-pondasi bangunan tersebut. Maka ketika kita katakan rukun iman, berarti dia adalah inti iman atau bagian yang paling kuat dalam iman. Ini arti rukun. Adapun arti iman, maka secara bahasa arti iman adalah at-tasdiq, yaitu mempercayai. Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, mempercayai. Dan disebutkan hal ini oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah,
dan oleh Ibnu Faris dalam kitab Maqayisil Lughah dan oleh Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadithi wal Athar, bahwa al-iman, iman secara etimologi artinya adalah at-tasdiq, dan dia berasal dari kata al-amnu. Dia berasal dari kata al-amnu. Al-iman asalnya adalah al-amnu, alladzi huwa al-iqrar wat tuma'ninah, yaitu penetapan dan ketenangan. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik, bahwa iman secara etimologi artinya adalah mempercayai, dan dia berasal dari kata al-amnu yang artinya adalah ketetapan dan ketenangan. Ketetapan dan ketenangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang artinya, dan dialah Allah yang memberikan makan kepada mereka, menghilangkan rasa lapar dari mereka, dan memberikan aman kepada mereka, menghilangkan rasa takut, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti iman secara bahasa mempercayai dan menetapkan. At-tasdiq wal iqrar, mempercayai dan menetapkan. Itu adalah iman, arti iman secara bahasa. Adapun arti iman secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama akidah bahwa al-imanu khamsu nunat. Iman secara terminologi syariat adalah 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun, seluruh dari 5 kalimat tersebut. 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun dari seluruh kalimat tersebut. Yang pertama yaitu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, dengan mulut. Mengucapkan saya beriman dengan lisannya, nun, lisan, nun pertama. Kemudian yang kedua wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Orang yang beriman konsekuensinya dia beramal dengan anggota tubuhnya atas keimanannya tersebut. Kemudian yang ketiga wal i'tiqadu bil janan, nun yang ketiga, meyakini dengan janan, nun janan, yaitu dengan hati. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, nun yang keempat. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan mengerjakan isyan, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu khamsununat, 5 kalimat yang diakhiri seluruhnya dengan huruf nun. Taib, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan rukun iman, maka penulis mengatakan kepada kita an tu'mina billahi ay biwahdaniyatihi fil ibadah was sifati wat tashri',
wa malaikatihi makhluqatun minan nur litanfidhi awamirillah wa kutubihi at-taurah wal injil waz zabur wal qur'an wa huwa afdaluha wa rusulihi awwaluhum nuhun wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal yaumil akhir yaumul qiyamah limuhasabatin nas ala a'malihim wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih ma'al akhdhi bil asbab ar-ridha bil qadari khairihi wa syarrih li'annahu bitaqdirillahi wa hikmatih kama fil haditsil ladzi rawahu Muslim. Kita buka terjemahannya. Saya baca terjemahannya ini biar mudah agar para pembaca dan juga pelajar bisa mengikuti dengan mudah dan bisa di-download ya dengan bahasa Indonesia sudah. Di halaman 20 penulis mengatakan rukun iman. 1. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mempercayai bahwa Allah itu ada dan Maha Esa, baik dalam kekuasaannya maupun dalam hal ibadah kepadanya, dalam sifat dan hukumnya. Yang kedua, beriman kepada para malaikat sebagai makhluk yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, dan yang paling utama adalah Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada para Rasul Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah Nuh alaihi salam sampai yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat sebagai hari perhitungan terhadap amal manusia. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, takdir yang baik maupun yang buruk, dengan keharusan melakukan sebab dan usaha dan ridha terhadap hasil yang diperolehnya. Kemudian di dalam buku terjemahannya ini tidak disebutkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam buku aslinya seperti itu. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, inilah rukun iman yang enam ya. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan dalil yang menunjukkan rukun iman yang enam ini adalah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177. Dalil akan rukun iman ini, surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah sebuah kebajikan kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi yang merupakan kebajikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Ini baru 5. Takdirnya mana? Dalam surat Al-Qamar ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidah kalamhin bil basar." Yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti sekejap mata. Ini menunjukkan rukun
iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rukun iman yang enam, yaitu hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim. Ini yang disebutkan oleh penulis tadi. Baik. Sekarang kita bahas rukun iman ini satu persatu. Tadi penulis mengatakan an tu'mina billah biwahdaniyatihi fil ibadati was sifati wat tasyri'i. Yaitu penulis mengatakan rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Berarti kalau kita katakan beriman kepada Allah tadi, yaitu mempercayai dan menetapkan ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan kan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mempercayai dan menetapkan bahwa Allah itu ada. Biwahdaniyati. Sebenarnya ini kalau kita lihat bahasa Arabnya kurang tepat. Ya, bahwa Allah itu ada. Terjemahannya kurang tepat. Kalau saya terjemahkan begini, beriman kepada Allah tentang keesaan Allah dalam perihal ibadah, sifat-sifat, dan pensyariatan. Jadi tidak disebutkan tentang adanya Allah, tidak disebutkan. Akan tetapi ketika kita memang membahas tentang beriman kepada Allah, maka para ulama menjelaskan ketika seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, ya, kata-kata itu, saya beriman kepada Allah, maka perkataan itu mengandung 4 perkara. Saya beriman kepada Allah, perkataan itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita kupas lebih dalam sebenarnya, ya, apakah Allah itu disifati dengan sifat ada atau wujud, maksud saya, maka harus dipahami baik-baik. Wujud Allah itu adalah sesuatu yang ma'lum minad dini bid-darurah. Saya ulangi, ini agak pelik ya. Jadi yang pertama kita katakan, ketika seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti perkataan itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, mengimani wujud Allah. Dalam bahasa Indonesia, mengimani adanya Allah. Baik. Dan wujud Allah itu adalah sesuatu yang sudah diyakini dalam agama dengan ijma' para kaum muslimin. Bahkan wujud Allah
adalah sifat Allah menurut seluruh orang-orang yang berakal, sampai orang-orang musyrik meyakini wujud Allah. Ya. Nah, kecuali orang-orang yang ateis, yang menolak adanya wujud Allah. Karena mereka mengatakan, kalau seandainya kita menetapkan adanya wujud Allah, maka berarti Allah ada yang mewujudkan. Karena ada wujud berarti ada yang mewujudkan. Jangan bingung ya. Adanya Allah berarti ada yang mengadakan. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya mudah. Yang namanya sifat wujud ada dua. Yang pertama wujud zat, yaitu adanya zat Allah, dan adanya zat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tetap pada diri Allah, tidak diambil oleh orang lain atau tidak diambil dari orang lain. Karena adanya wujud Allah tidak didahului dengan ketidakberadaan kita nih. Ada wujud saya nih, tapi saya didahului dengan ketidakadaan. Sebelum 42 tahun yang lalu, wujud saya tidak ada. Ya. Nah, beda dengan wujud Allah. Wujud Allah zat. Berarti wujud Allah tidak didahului dengan ketidakberadaan. Dan tidak akan pernah tidak ada. Pasti selalu berwujud. Paham ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Karena Allah adalah al-awwal, yang paling pertama, al-akhir, yang paling terakhir, al-zahir, yang paling nampak, al-batin, yang paling tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Ini wujud yang pertama, wujud zat namanya. Adapun wujud yang kedua adalah wujudnya para makhluk yang didahului dengan ketidakberadaan. Saya Ahmad Zainuddin asalnya 42 tahun yang lalu tidak ada, lalu sekarang ada. Ini namanya wujud hadis, wujud yang baru. Ya, wujud yang baru. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Az-Zumar ayat 62-63. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Begitu juga dalam surat At-Tur ayat 35-36. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka diciptakan langsung teng ada, atau mereka ciptakan diri mereka sendiri? Ini mustahil. Pasti ada pencipta. Maka wujud yang kedua namanya wujud hadis, wujud yang baru, yang dahulunya tidak ada menjadi ada. Maka intinya, ketika kita meyakini saya beriman kepada Allah, berarti di sana ada 4 perkara. Perkara yang pertama yaitu mengimani wujud Allah. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani wujud Allah ini, adanya wujud Allah yang merupakan sifat Allah, ini diimani bukan hanya oleh seluruh kaum muslimin,
bahkan seluruh manusia yang berakal, sampai orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah mengimani adanya wujud Allah. Hanya orang ateis yang dikepalai oleh Fir'aun. Tetapi kata Syekhul Islam, Fir'aun pun sebenarnya secara dalam hati dia percaya adanya Allah. Cuma karena dia congkak, sombong, dia tidak mau mengucapkan adanya wujud Allah. Paham ini para ikhwah? Dan kemudian tadi saya sudah katakan, ketika kita mengatakan mengimani adanya wujud Allah, bukan berarti kita menyatakan Allah itu asalnya tidak ada kemudian baru menjadi ada wujudnya. Tidak. Kenapa? Karena adanya wujud Allah itu adalah namanya sifat wujud zatnya Allah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena yang lain baru Allah ada. Allah tidak didahului dengan ketidakberadaan dan tidak akan terkena dengan ketidakberadaan. Artinya Allah tidak akan mati. Karena Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang paling nampak, Allah yang paling tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Adapun makhluk, maka sifat wujudnya, sifat makhluk wujudnya asalnya tidak ada menjadi ada dan akan kembali menjadi tidak ada. Ya, ini disebut dengan wujud hadis. Waduh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya sebenarnya tidak ingin masuk ke dalam itu karena di zaman sekarang, zaman media sosial, kita mau tidak mau harus menghadapi sebuah kenyataan yang sangat mengkhawatirkan. Ketika orang-orang yang tidak bertuhan dengan mudahnya menyebarkan ajarannya dengan gaya-gaya anak muda sambil ngopi, duduk-duduk santai-santai ngobrol tentang ketuhanan. Padahal tidak pernah belajar agama. Nah, ya akhirnya mengajarkan ajaran ateisme, tidak bertuhan. Maka salah satu jawabannya yang sudah saya jelaskan tadi, agar akidah kaum muslimin tidak diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertuhan. Ya, padahal di negara ini dilarang untuk tidak bertuhan. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin selanjutnya. Apa dalil atas wujud Allah? Atas wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil atas wujud Allah bisa dilihat dari beberapa sisi kata para ulama. Yang pertama dari fitrah, yang kedua dari akal, yang ketiga dari dalil syariat, yang keempat dari panca indera. Menetapkan wujud Allah bisa dari fitrah. Fitrah itu kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat asal atau sifat bawaan. Ya, itu artinya fitrah. Kemudian yang kedua yaitu dari akal, yang ketiga dari dalil syariat, yang keempat dari panca indera. Kita ambil satu-satu. Ingat ya, sekarang kita membicarakan, kita ingin mendalili wujud Allah itu ada. Ya, ini yang kadang-kadang orang-orang yang tidak bertuhan, bukan tidak beragama, tidak bertuhan, mereka itu
tidak faham akan hal ini. Maka kita harus jelaskan pelan-pelan. Pendalilan secara fitrah, sifat asal atau sifat bawaan manusia atas adanya wujud Allah, yaitu bahwa setiap makhluk telah difitrahkan, telah mempunyai sifat bawaan, sifat asal, meyakini, mengimani adanya wujud Sang Pencipta tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus melalui proses belajar mengajar, ya. Dan tidak ada yang menyimpang dari fitrah ini, sifat asal ini, sifat bawaan ini, kecuali orang-orang yang hatinya telah berubah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah bayi terlahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Ya. Apa fitrahnya? Yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala ada. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Itu sudah bawaan manusia, sifat asal manusia. Paham ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah." Yang artinya itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atasnya manusia. Tidak ada pergantian untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya lebih lengkap, surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Ya. Itu fitrah manusia. Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Itulah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Nah, itu ya, meyakini adanya Allah, meyakini keberadaan wujud Allah. Itu fitrah manusia. Ingat sekali lagi, fitrah adalah sifat asal, sifat bawaan manusia. Lalu kenapa kemudian ada yang tidak beriman? Bahkan ada yang tidak percaya dengan wujud Allah? Maka jawabannya adalah fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka sebab kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bahkan tidak bertuhan. Nah, ini adalah sindiran bagi para orang tua. Bagaimanapun anakmu yang menyimpang dari agama, terutama perkara akidah, maka orang tua ada sedikit andil di dalamnya. Berdasarkan hadis ini. Karena fa menunjukkan kepada sebab. Ya, maka sebab kedua orang tuanya lah. Nah, gitu terjemahannya. Fa menunjukkan kepada sebab, bahkan dia sebab paling utama. Nah, ini hati-hati, makanya orang tua selama masih hidup hendaknya selalu memperhatikan perkara akidah anaknya, ibadah anaknya. Ya, meskipun sang anak sudah menikah, maka tidak ada terputus kewajiban orang tua untuk
senantiasa mendidik anak-anaknya. Nah ini. Taib. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil dari akal. Dalil dari akal atas wujud Allah, atas adanya wujud Allah. Maka dikatakan makhluk seluruhnya ini, dari manusia, binatang, dengan segala macam jenisnya, pepohonan, bebatuan, daratan, lautan, udara, makhluk seluruhnya ini, baik yang telah lalu, yang akan datang, pasti secara akal kita ada pencipta yang menciptakannya. Karena tidak mungkin ada dengan sendirinya dan tidak mungkin ada dengan tiba-tiba dan tidak mungkin ada mencipta diri sendiri, nggak mungkin. Saya mencipta diri sendiri nggak mungkin, tidak masuk akal. Jadi tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri karena sesuatu tidak bisa mencipta dirinya sendiri. Karena sebelum keberadaannya dia tidak ada. Bagaimana dia menciptakan dirinya sendiri? Bingung kan? Saya asalnya tidak ada. Maka tidak mungkin saya menciptakan diri saya sendiri karena asal saya memang tidak ada. Paham ya? Nah, ini para ikhwah. Maka masuk logika kita adalah sesuatu apapun dari makhluk-makhluk pasti ada pencipta yang menciptakannya. Pencipta yang menciptakannya. Dan tidak mungkin ada tiba-tiba, karena setiap ada yang baru pasti ada yang menciptakannya. Karena keberadaan peraturan hidup ini yang sangat-sangat teratur dan berkaitan satu dengan lainnya. Ada istilah dalam ilmu pengetahuan alam mutualis simbolis apa istilahnya? Simbiosis mutualisme. Ya, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Itu tidak mungkin adanya tiba-tiba. Enggak mungkin. Ya. Ikan dengan begitu banyaknya jumlahnya per spesies. Ikan paus misalkan. Ikan paus saja satu spesies ikan paus itu jumlahnya banyak. Belum berbagai macam jenis ikan paus. Belum ikan-ikan lain, ikan tuna. Ikan tuna macam-macamnya banyak. Jumlah setiap macamnya banyak. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendiri tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakannya. Dan Allah ingatkan akan hal itu dalam surat At-Tur tadi ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Artinya apakah mereka tiba-tiba ada? Ini enggak masuk akal. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini juga tidak masuk akal. Ya. Maka oleh sebab itulah ta'ayyana an yakuna khaliquhum huwallah. Maka akhirnya pasti pencipta mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur sampai kepada ayat 35-36, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun.
am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, apakah mereka khuliqu, diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada pembendaharaan Tuhan kalian dan merekakah yang berkuasa? Kata Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini, hampir copot jantungku. Dan itulah pertama kali tetap iman di dalam hatiku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohkan, kalau ada orang yang bercerita tentang istana yang megah, dikelilingi oleh kebun-kebun, mengalir di antaranya sungai-sungai, kemudian di dalamnya terdapat permadani-permadani, kemudian diindahkan dengan perhiasan-perhiasan. Lalu orang yang bercerita tersebut mengatakan sesungguhnya istana tersebut dan apa saja kemewahan yang ada di dalamnya menciptakan dirinya sendiri atau ada tiba-tiba, maka pasti engkau akan mengingkarinya, mendustakannya, dan engkau akan menganggap bahwasanya orang tersebut adalah orang gila. Lalu kalau sudah demikian, apakah boleh kita mengatakan tentang alam semesta ini, dari mulai buminya, langitnya, kemudian tata suryanya, keadaannya, peraturannya, matahari, bulannya, siang malamnya, dia mengadakan diri sendiri atau dia mengadakan diri sendiri atau dia ada tiba-tiba? Maka ini tidak masuk akal, ya. Makanya orang-orang ateis itu sebenarnya tidak berakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah dalil tentang adanya wujud Allah dari sisi syariat. Adanya wujud Allah dari sisi syariat. Dari sisi syariat berarti dari dalil-dalil syar'i, ya, dari dalil-dalil syar'i, yaitu para ulama rahimahumullah taala mengatakan kitab-kitab yang suci seluruhnya membicarakan akan hal itu, dan rasul-rasul yang diutus seluruhnya membicarakan akan hal itu. Ini semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil syariat. Dilihat dari kitab suci mana saja, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, lembaran Nabi Ibrahim, lembaran Nabi Musa, semuanya menceritakan tentang adanya wujud Allah, adanya pencipta, adanya pengatur, adanya pemelihara. Begitu juga para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya mendakwahkan tentang adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
adalah pendalilan secara syariat atas wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalil-dalil atas wujud Allah yang keempat adalah panca indera. Dan ini dari dua sisi. Yang pertama, kita mendengar, bahkan kita merasakan sendiri bahwa doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Seperti Nabi Nuh yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Seperti Nabi Zakaria yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Seperti Nabi Yunus yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Fastajabna lah. Dalam Al-Quran banyak sekali itu. Maka kami kabulkan doanya. Fastajabna. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Surat Al-Anbiya ayat 76, ya. Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lah. Dan ingatlah ketika Nabi Nuh sebelum itu ketika dia berdoa kami perkenankan doanya. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 76. Kemudian Al-Anbiya ayat 84. Wa Ayyub idz nada rabbahu anni massani adh-dhur wa anta arhamur rahimin fastajabna lah fakashafna ma bihi min dhur. Dan ingatlah ketika Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Maka kami pun mengabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakitnya. Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 87-88 tentang kisah Nabi Yunus. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus alaihissalam ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan pernah menyulitkannya, maka ia berseru, berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Gelap lautan, gelap perut ikan, gelap gulita malam. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, maka Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya secara panca indera adanya wujud Allah yang mengabulkan doa. Dalam surat Al-Anbiya ayat 89-90 Nabi Zakaria, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. Artinya memberi ahli waris, memberi anak. Maka fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya. Maka kami kabulkan doanya dan kami berikan kepada Nabi Zakaria Yahya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil dari hal ini, dari panca indera, bahwa kita melihat orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ah. Ada seorang A'rabi, orang kampung pedalaman Arab, datang ke Masjid Nabawi pada hari Jumat dan Nabi sedang berkhutbah. Kemudian orang ini datang langsung mengatakan, ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al 'iyal fad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, ya saya membayangkan itu karena kita masih mendapati ya orang-orang yang hidup di pedalaman. Mereka dilihat mungkin oleh kita agak kasar, tapi banyak faedah yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan seorang Arabi. Wahai Rasulullah, kata orang Arabi itu, harta hancur, keluarga kelaparan, engkau berdoa kepada Allah untuk kami. Ya, berdoa kepada Allah untuk kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Fatharas sahabu amthalal jibal.
maka datanglah awan-awan seperti gunung. Falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi. Dan tidaklah beliau turun, dan belumlah beliau turun dari mimbarnya sampai aku melihat hujan, air hujan itu membasahi jenggot beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa, dan itu bisa dirasakan dengan panca indera. Yang kedua adalah yang bisa dirasakan dengan panca indera, mukjizat para nabi dan para rasul disaksikan oleh manusia di zaman mereka. Mukjizatnya Nabi Nuh, ya. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membelah bulan terbelah. Dan ini bisa dirasakan, bisa diindra oleh panca indera manusia. Maka itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan tidak dikenal seorang pun dari makhluk yang mengingkari adanya wujud Allah kecuali orang yang menyombongkan dirinya, congkak, ya. Dia sendiri tidak meyakini apa yang dia ucapkan, seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian itu disebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 38. Ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai rakyat, aku tidak mengenal bagi kalian ada Tuhan selainku. Akan tetapi Fir'aun tersebut mengatakan itu bukan karena meyakini saja, dia karena sombong saja. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka menolak adanya wujud Allah, tetapi sebenarnya hati mereka itu meyakini. Ya, tapi mereka tidak mau mengatakannya karena mereka berbuat zalim dan mereka ingin dipandang. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita membicarakan, waktunya sudah habis, ya. Ini ya tinggal 7 menit lagi kita lanjut. Sekarang kita membicarakan tentang apa yang disebutkan oleh penulis tadi di sini, yaitu beliau mengatakan beriman kepada Allah, yaitu dengan mempercayai bahwa Allah itu ada. So kita bahas. Dan Maha Esa, baik di dalam kekuasaannya maupun dalam hal ibadah kepadanya, dalam sifat dan hukumnya. Di sini ada beberapa poin. Allah itu tunggal, Esa itu tunggal, baik dalam kekuasaannya. Kekuasaan itu mencakup 3 poin. Yang pertama, al-khalqu, penciptaan. Yang kedua, at-tadbir, pengaturan. Yang ketiga, al-mulku, kekuasaan ataupun kerajaan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyatakan saya beriman kepada Allah, berarti kita mempercayai adanya wujud Allah. Sudah kita bahas itu. Ya. Yang kedua di sini yaitu mempercayai Allah itu Maha Esa di dalam kekuasaannya. Artinya hanya Allah satu-satunya yang mencipta,
mengatur, dan berkuasa. Mencipta, mengatur, dan berkuasa. Dan ini adalah perkara yang kedua, yang kalau orang mengatakan saya beriman kepada Allah, maka mencakup 4 perkara. Perkara pertama sudah kita bahas, yaitu mempercayai dan menetapkan adanya wujud Allah. Dan yang kedua mempercayai dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ya, mencipta, mengatur, dan berkuasa. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ya, jadi itu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa dalam kekuasaannya. Dan ingat sekali lagi, kekuasaan di sini ada 3 poin: penciptaan, pengaturan, dan kerajaan ataupun kekuasaan. Nah, dan yang patut diperhatikan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik pun meyakini akan keesaan Allah dalam hal ini. Dalam hal penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan. Orang-orang musyrik meyakini akan hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Di antaranya saya bacakan beberapa ayat ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 61 dan Al-Ankabut ayat 63, Luqman ayat 25, Az-Zumar ayat 38, Az-Zukhruf ayat 9 dan ayat 87. Saya baca dari Al-Ankabut ayat 61 dulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunnallaha fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Ya. Orang-orang musyrik meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasakan kepada kita matahari dan bulan, Allah Subhanahu wa taala. Contoh diambil dari surat Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallaha qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi hattal musyrikun, sampai orang-orang musyrik mempercayai adanya wujud Allah, adanya penciptaan, pengaturan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Kemudian penulis tadi mengatakan, perhatikan baik-baik buku terjemahannya, dan Maha Esa baik dalam kekuasaannya. Ini sudah kita bahas. Kekuasaan terpancar pada 3, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Maka ini adalah mempercayai dan menetapkan hanya Allah yang memiliki kekuasaan tersebut. Maupun dalam hal ibadah kepadanya, Allah esa dalam hal ibadah kepadanya. Nah, ini poin yang ketiga, mempercayai dan menetapkan
bahwa Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 59, "U'budullah ma lakum min ilahin ghair." Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Nah, ini adalah perkara yang ketiga, beriman kepada Allah, mempercayai dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Salat hanya kepada Allah, puasa hanya memenuhi perintah Allah, zakat hanya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah, isti'anah minta tolong, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah minta tolong dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga inilah yang menjadi pokok perbedaan antara umat Islam dengan umat selain Islam. Ya. Kalau umat Islam beribadah hanya kepada Allah. Kalau umat selain Islam maka beribadah dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya. Terakhir, perkara yang keempat, yaitu penulis tadi di sini menyebutkan esa, baik dalam kekuasaannya sudah kita bahas, maupun dalam hal ibadah kepadanya sudah kita bahas, dalam sifat dan hukumnya. Hukum sama dengan rububiyah tadi, dengan kekuasaan tadi. Adapun sifat, maka esa Allah Subhanahu wa taala esa dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bahwa kita menetapkan nama-nama yang husna, sifat-sifat yang ulia yang dimiliki oleh Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa melakukan tahrif, perubahan, atau ta'til, peniadaan, atau takyif, penanyaan bagaimana, atau tamtsil, memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu dari 4 perkara yang merupakan kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya, yaitu dengan Allah. Ya, enggak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, tetapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah, tetapi Allah mempunyai sifat mendengar, sifat melihat, sifat beristiwa di atas arsy Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perkara sifat dan nama-nama Allah ada kelompok yang sesat dan menyimpang, yaitu yang pertama kelompok Mu'attilah. Mu'attilah, mim ain ta lam tak marbutah. Mu'attilah, yaitu yang menolak seluruh nama, seluruh sifat. Ya, seluruh nama, seluruh sifat.
Kemudian yang kedua adalah yang menyamakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk, yang disebut dengan kaum musyabbihah, yang menyamakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Nah, inilah empat perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengimani adanya wujud Allah, artinya mempercayai dan menetapkan. Dan yang kedua, mengimani tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu-satunya kekuasaan penciptaan, pengaturan dan kerajaan. Satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu meyakini, menetapkan dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, mencipta, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu yang ketiga. Yang keempat, meyakini Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang ulia. Wallahu a'lam. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Ini sudah lewat 6 menit dari 1 jam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan kepada para jemaah sekalian dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari ilmu yang telah disampaikan, dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan dan menerapkannya. Amin. Kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin berapa lama Ustaz untuk sesi tanya jawab Ustaz? Sesi tanya jawab bisa 20 menit. Nah Ustaz. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. 6. Alhamdulillah kita telah masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah atau peserta kajian, khususnya para ikhwan, untuk bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand. Dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Sambil menunggu Ustaz, Ana bacakan pertanyaan yang telah masuk via chat Ustaz. Bismillah. Dari Akhwat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon ilmu dan motivasinya Ustaz. Saya sudah lama was-was berbagai hal, termasuk dalam hal akidah. Sekarang di hati saya ada kata-kata kotor atau kalimat menghina Allah dan Rasulullah SAW. Jika sholat juga saya sangat terganggu Ustaz. Saya sering sholat tidak khusyuk, sampai kepala saya sering sakit dan pusing setelah sholat, sehingga saya sekarang merasa takut akan nanti jatuh ke dalam kemurtatan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Kepada Ustaz untuk dijawab Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, ja'a nas min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alu inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bih. Qala wa qad wajadtumuh? Qalu na'am. Qala dzaka sarihul iman. Yang artinya, datang beberapa orang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sesungguhnya kami mendapati dalam diri kami sesuatu yang kami merasa berat untuk berbicara dengannya, yaitu tentang adanya Allah, tentang wujud Allah dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, apakah benar kalian mendapati itu dalam diri kalian? Para sahabat mengatakan, iya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, itulah keimanan yang jelas. Itulah keimanan yang jelas. Dalam hadis
yang lain riwayat Muslim juga dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang was-was. Maka beliau menjawab, tilka mahdul iman. Itu inti keimanan. Itu adalah inti keimanan. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Masih saja orang-orang bertanya sampai dia mengatakan ini makhluk yang menciptakan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka ketika ada itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia mengucapkan amantu billah. Aku telah beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, amantu billahi wa rasulih. Ya. Dalam riwayat yang lain lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqulu lah man khalaqa rabbak fa idza balagha dzalik falyasta'idz billahi wal yantahi. Lihat, ini solusi-solusi. Tadi disuruh mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ada perasaan itu, saya beriman kepada Allah. Ada perasaan itu, saya beriman kepada Allah. Saya ucapkan itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian lalu membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai syaitan mengatakan kepada salah seorang dari kalian, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Maka apabila itu sampai dalam keadaan demikian, kata Rasulullah SAW, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu hilangkan perasaan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu hilangkan perasaan itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah keimanan yang murni. Kenapa? Karena dia sedang melawan syaitan. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan sharihul iman, keimanan yang murni itu? Ai alladzi yadfa'ukum liman ma yulqihi syaitan fil qalb wa ma wastinkarukum an-nutq wa ta'azum dzalika huwal yaqin wal imanus sarih al-wadi al-khalis minasy-syawaibi. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tilka mahdhul iman ay anna tilkal hal allati taqifu amama al-waswasah wa tadfa'uha hiya al-imanul mahdhul khalis. Jadi orang kan kalau ada sesuatu dalam dirinya, dia menganggap Allah buruk, dia mempertanyakan keberadaan Allah, wujud Allah dan semisalnya, masih dalam hati, maka itu sebenarnya sedang imannya melawan bisikan-bisikan syaitan. Makanya kata Rasulullah SAW, dzaka sarihul iman. Itulah keimanan yang nyata. Dalam riwayat yang lain, tilka mahdhul iman, dan itulah keimanan yang inti. Nah, ini karena dia sedang melawan bisikan syaitan. Maka caranya bagaimana? Ucapkan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu enggak usah dipikir lagi. Ya. Jujur saja, ada santri saya yang begitu. Tahun yang lalu mengatakan, "Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ini ada perasaan gak enak banget. Setiap kali sholat ganggu saya. Apa itu? Saya menganggap diri saya Tuhan." Loh, coba bayangkan. Itu santri saya, kelas 1 SMP. Subhanallah. Lalu saya katakan ini, sudah, kalau ada perasaan itu langsung saya keraskan. Kalau ada perasaan itu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu sudah, enggak usah dipikir. Ada perasaan lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah, enggak usah dipikir. Lama-lama hilang dia, hilang. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari penanya.
dan Allah mudahkan dari apa yang diniatkan atau dimaksudkan. Masih kami persilakan kepada para ikhwan yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Tafadhol. Sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustadz. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon bimbingannya bagaimana cara yang paling efektif untuk mencegah masuknya pemahaman ateis atau liberal yang saat ini sangat masif merasuk, terutama lewat media sosial, Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Maka cara paling jitu melawan pemahaman ateis dan liberalisme agama adalah belajar akidah dan manhaj yang benar. Ya, belajar akidah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Dan belajar manhaj, tata cara atau metodologi beragama. Ya. Bagaimana seorang beragama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan belajar akidah itu semua bisa dilawan, itu semua bisa dijawab. Jadi gini, saya pesan juga kepada para ikhwah sekalian, dan ini termasuk khutbah Jumat saya yang Jumat yang lalu ya. Salah satu penyebab khutbah ini timbul adalah karena dalam beberapa waktu yang bersamaan saya ditanya, Ustadz, ini menjawab video ini gimana? Ustadz, bantah orang ini gimana? Di antaranya perkara-perkara yang berkaitan dengan ateisme ataupun liberalisme ataupun tentang penghinaan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kita katakan yang pertama dan paling utama, cari guru yang memang mengajarkan ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah meninggalkan yang meragukan dan hanya mengambil yang tidak meragukan. Yang ketiga, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi semua tidak harus ditonton, yang viral nggak harus ditonton, kecuali yang bermanfaat. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi nasihat yang pertama, belajar akidah dan manhaj yang benar. Yang kedua adalah harus selektif mencari guru. Makanya kan dari dulu kita itu di framing orang selalu eksklusif, tidak mau menuntut ilmu kecuali kepada ustadznya. Itu tuntutan agama. Harus selektif mencari guru, itu tuntutan syariat berdalil dari Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, sekarang kan terbukti kalau asal ambil baik buang buruknya, ya terbuktikan kekeliruan kaidah tersebut. Maka harus selektif mencari guru. Yang kedua, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah, ambil yang tidak meragukan, yang yakin. Orang satu dunia yakin adanya wujud Allah, dia dengan segala macam retorikanya ya meragukan adanya wujud Allah. Tinggalkan ini yang meragukan, ambil yang yakin. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, sehingga ustadznya jangan dijadikan sebagai sarana untuk, Ustadz gimana ya bantah ini video, gimana ya bantah ini, ente yang nonton kok saya yang bantah, gimana? Ini pada ikhwan. Maka tidak semua harus ditonton, tidak semua harus didengar, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari penanya khususnya dan dapat diambil ibrah atau pelajaran-pelajaran dari jawaban Ustaz.
Selanjutnya masih kami persilakan untuk bertanya menggunakan fitur raise hand. Selanjutnya Ustaz, Anda bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Kenapa bisa muncul orang yang berpaham ateis, sedangkan Ustaz tadi menjelaskan bahwa secara fitrah manusia mengakui adanya Allah. Kemudian bagaimana mengajarkan iman kepada Allah kepada anak-anak kecil? Jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Fitrahnya sudah berubah berarti. Kenapa sampai ada orang yang ateis, berarti fitrahnya berubah. Asal sifat bawaannya dia meyakini adanya Allah. Ada pencipta, ada pengatur, ada penguasa. Lalu karena ada racun-racun pemikiran yang masuk ke dalam pikirannya, akhirnya dia berubah fitrahnya. Itu jawabannya. Adapun mengajarkan iman kepada anak, mengajarkan iman kepada Allah kepada anak-anak kita, maka jawabannya adalah ajarkan tentang 4 perkara itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin berapa pertanyaan lagi Ustaz? 1 atau 2 Ustaz? Di sini ada 3 pertanyaan. Silahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, ini mungkin seperti yang antum jelaskan tadi Ustaz. Bagaimana cara menepis pendapat yang biasanya menggunakan argumentasi? Sebaiknya belajar agama tidak hanya dari ustadz tertentu, namun menggunakan istilah banyak-banyak teknik. Belajar juga dari ustadz atau pendapat lain. Mungkin bisa diberikan nasihat ustadz mungkin untuk penanya sendiri ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah dari mulai semenjak dahulu kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari guru yang tidak mengajarkan ajaran yang menyimpang. Dalilnya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama dengan tiba-tiba, tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut, sehingga jika tidak tersisa seorang alim pun, maka akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh agama. Ditanya tentang ilmu agama, menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Dalam hadis ini ada isyarat mencari orang yang berilmu agama. Sebelum hadis Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Di situ pembagian antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang berilmu tugasnya menjawab pertanyaan, yang tidak berilmu tugasnya bertanya. Ada yang dituju seseorang, tidak sembarang orang. Keyakinan dan ajaran ini diwarisi oleh para sahabat. Abdullah bin Umar mengatakan, ambil dari yang lurus dan jangan ambil dari yang menyimpang. Keyakinan ini turun kepada para tabi'i. Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ambillah dari mana kalian, perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kemudian istilah belajarlah kepada banyak guru, nanti kurang piknik, maka ini belajar ilmu agama, bukan tamasya. Nah, itu jawabannya. Ini belajar ilmu agama, bukan tamasya. Belajar ilmu agama beda dengan bertamasya. Wallahu alam.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya Ustaz. Semoga dapat menguatkan dan lebih mengkokohkan kepada penanya untuk tetap berpegang teguh pada guru-guru yang memang sudah jelas manhajnya. Mungkin pertanyaan terakhir atau masih kami berikan kesempatan untuk satu penanya yang menggunakan fitur raise hand. Terakhir di chat Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang menolak bahwa Allah berada di atas arsy sudah masuk ke dalam kesesatan? Dan bagaimana menasihati orang tua yang berpemahaman seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau dia menolak bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka ini berarti menolak Al-Quran. Dan menolak Al-Quran adalah kekufuran. Akan tetapi yang terjadi adalah mereka menolaknya karena syubhat yang ada di dalam benak mereka. Maka akhirnya tidak sampai kepada derajat kekufuran. Akan tetapi penyimpangan yang sangat jelas dari apa yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4. Saya heran banget tentang masalah Allah beristiwa di atas arsy. Itu keyakinan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Lalu ente mau ikut mana? Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak boleh dirubah makna istiwa dan lafal istiwa. Tidak boleh memisalkan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Tidak boleh menanyakan bagaimana Allah beristiwa dan tidak boleh meniadakan sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua kita yang masih mewarisi keyakinan bahwa tidak bisa ditetapkan Allah beristiwa di atas arsy, ini karena mereka turun-temurun belajar kepada orang-orang yang mengajarkan ajaran akidah ahli kalam, yang mengambil ilmunya dari ilmu filsafat, yang akhirnya mengukur segala sesuatu dengan akal. Yang tidak sesuai dengan akal maka akan ditolak, baik itu Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak sesuai dengan akal maka akan disesuaikan dengan akal sampai akal bisa menerima, dan itulah ahli kalam. Dan itulah yang terjadi di zaman sekarang di negeri kita, orang-orang yang mengusung pemikiran itu lebih mendahulukan akal. Diberikan ayat Al-Quran Ar-Rahman al-Arsy istawa, diberikan ayat Al-Quran tsumma stawa 'alal arsy, diberikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ainallah, dengan berbagai macam logika dia tolak karena tidak sesuai dengan akalnya. Dia samakan makhluk Allah dengan makhluknya. Maka akhirnya dia merubah sifat istiwa tersebut dengan sifat istaula, ataupun dia merubah sifat makna istiwa tersebut dengan makna istaula dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini adalah penyimpangan terhadap Al-Quran, hadis Rasul, dan juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4.
maka kita ajarkan kepada orang tua kita tentang akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan merasa asing dengan akidah ini. Oh Ustadz, semua orang berakidah Allah di mana-mana, Allah tidak boleh beristiwa di atas arsy, Allah tidak boleh ditunjuk dengan 6 arah dan seterusnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala dinyatakan Allah ada seperti adanya lampu di atas, maka dia sudah membatalkan laisa kamitslihi syai', atau membatalkan lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita katakan sambung ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Apa ayatnya setelahnya? Wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apakah kemudian pendengaran penglihatan Allah sama dengan makhluk? Kenapa Anda bisa menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tetapi tidak bisa menetapkan Allah beristiwa di atas arsy? Bukankah itu sama-sama sifat? Al-qawlu fil ba'di sifat kal qawli fi ba'dil akhar. Ucapan dalam sebagian sifat seperti ucapan dalam sifat-sifat yang lain. Maka ajarkan kepada orang tua kita tentang akidah yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan tidak merasa asing dengan akidah ini. Ini akidah warisan Nabi, akidah warisan para rasul, akidah warisan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4. Ya, akidah ini warisan mereka, orang-orang saleh. Jadi jangan merasa asing dengan akidah ini, jangan merasa malu dengan akidah. Dan perhatikan, ini penting, jangan pernah menganggap ini perkara yang remeh. Karena ini perkara akidah yang keliru, menyimpang akidah, berarti menyimpang dalam perkara yang sangat besar. Karena ada sebagian orang mengatakan, sudahlah, ada yang ulama mengatakan istiwa berarti benar-benar beristiwa di atas arsy, ada yang ditakwil menjadi istaula, ya masing-masing dengan takwilnya masing-masing. Ini khilaf, seperti khilaf fikih, ini biarkan saja, yang penting kan kita sama-sama menyembah Allah. Enggak bisa. Lalu untuk apa para ulama menetapkan dan membantah begitu banyak buku-buku, ribuan buku, ya, menetapkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa itu semua? Apakah mereka tidak faham tentang perkara akidah ataupun perkara manhaj, perkara dakwah? Ya, maka hati-hati para ikhwah. Ada semacam hamlah itu artinya gini, semacam pemikiran bahwa sudahlah, nggak usah terlalu ribut banyak-banyak. Allah beristiwa di atas arsy kah? Allah tidak bisa ditetapkan pada satu arah kah? Sama-sama kan semuanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Ya. Tidak bisa seperti itu cara berpikirnya, tetapi kita harus menetapkan akidah yang benar, karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu wahid. Kebenaran itu cuma satu, yaitu yang berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Cukup kiranya sudah lewat 10 menit. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga Allah membalas antum dengan pahala yang berlipat ganda, dan kami mohon doanya Ustaz agar kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah, kepada para jamaah, kajian kita pada malam hari ini telah selesai, dan alhamdulillah semua pertanyaan juga telah terjawab. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para peserta dan atau jamaah kajian yang telah menyempatkan diri atau meluangkan waktunya untuk bermajelis ilmu
bersama Majelis Taklim Ar-Raudhah. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan senantiasa kami ingatkan diri kami pribadi dan juga kepada kita semua untuk senantiasa dapat memurajaah ilmu yang telah disampaikan dan juga tetap menjaga keikhlasan kita dalam menuntut